Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qori Alapsi dari Universitas Jambi, program studi perpajakan angkatan 2024. Di sini saya akan membuat sebuah topik yang sangat dasar dan sensitif mengenai bolehkah kita sebagai umat Islam melarang umat agama lain untuk melakukan ibadah menurut keyakinan mereka. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Banyak sekali kasus-kasus yang dimana di luar sana banyak umat Islam yang melarang agama lain untuk melakukan ibadah mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat bagaimana Islam memandang masalah ini dari berbagai sisi, dari Al-Quran, hadis hingga teladan Rasulullah SAW. Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama. Islam sangat menekankan kebebasan dalam memilih dan menjalankan agama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ayat ini jelas dan tegas, artinya kita sebagai umat Islam, umat Muslim, tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk masuk Islam, apalagi melarang mereka menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah deklarasi toleransi yang sangat kuat. Kita diperintahkan untuk menghormati keberagaman, keyakinan tanpa harus mencampuri ibadah umat lain. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam toleransi beragama. Selama hidupnya, Rasulullah SAW menunjukkan contoh sikap toleransi luar biasa terhadap umat lain. Di Madinah, beliau membangun masyarakat yang multikultural yang terdiri dari Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Beliau tidak pernah melarang mereka beribadah, bahkan beliau menjalin perjanjian damai dengan mereka dan menjaga hak-hak mereka sebagai warga Madinah. Contoh lainnya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membiarkan rombongan kaum Nasrani dari Najran di Masjid Nabawi dan membiarkan mereka melakukan ibadah dalam masjid tersebut tanpa melarang atau mengusir mereka. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati kebebasan beragama, bahkan di ruang ibadah umat Islam itu sendiri. Piagam Madinah menjadi bukti toleransi dalam praktik. Salah satu bukti sejarah paling kuat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi yang disusun oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah. Dalam piagam itu disebutkan secara jelas bahwa orang-orang Yahudi mempunyai hak atas agama mereka dan kaum muslimin mempunyai hak atas agama mereka. Artinya, hak beribadah adalah hak dasar yang menjamin oleh sistem pemerintahan Islam pada masa Nabi. Prinsip keadilan dalam Islam juga mengajarkan prinsip keadilan universal bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mumtanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Selama umat lain tidak memusuhi atau menindas umat Islam, maka kita wajib berlaku adil, termasuk menghormati hak mereka untuk beribadah. Poin kelima, melarang ibadah umat lain bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada seorang muslim yang melarang atau bahkan mengganggu umat agama lain beribadah, maka perbuatannya itu bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga bisa masuk ke dalam tindakan zalim. Islam melarang perusakan tempat ibadah agama lain. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40, Allah menyebutkan, sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya diruntuhkanlah biara-biara, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
Ayat ini bahkan menyebut bahwa gereja dan sinagoga pun perlu dilindungi, karena tempat-tempat itu adalah bagian dari hak umat beragama untuk beribadah. Kesimpulan yang dari saya sampaikan ini, tidak boleh melarang, tetapi kita harus menghormati. Jadi kembali ke pertanyaan awal, bolehkah kita melarang umat lain beribadah dalam perspektif Islam? Jawabannya adalah tidak boleh. Islam melarang umatnya melakukan pelarangan atau penghalangan terhadap ibadah agama lain. Bahkan Islam menganjurkan untuk melindungi dan menghormati hak tersebut. Tentu saja selama pelaksanaan ibadah tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum negara, maka umat lain berhak penuh untuk menjalankan ibadah mereka sesuai keyakinan masing-masing. Sekian dari penjelasan sedikit dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.